Bab 221, Pelaku Sejati. Setelah Ye Rong menjadi putra mahkota, kendalinya atas Dragon Teeth Guard segera meningkat pesat. Mereka yang berada di pihaknya diberi posisi penting. Misalnya, Tian Shao terus-menerus dipromosikan dari posisi komandan aslinya menjadi jenderal yang bertanggung jawab atas pasukan. Baik Xin Wudao dan Lu Wuji, yang pernah dekat dengan Ye Dai, mereka menjaga profil yang lebih rendah dari sebelumnya meskipun posisi mereka tidak berubah. Pusat perhatian mereka telah sepenuhnya diambil alih oleh Tian Shao yang baru dipromosikan. Bahkan Direktur Jenderal Sangguan Yi harus menanggapi situasi ini dengan serius. Dia selalu menyukai Tian Shao sampai batas tertentu dalam urusan penjaga gigi naga. Tuan Muda Chen, ini 30 token penerbangan. Setelah Goldwing Swordbird yang Anda bawa dilengkapi dengan token penerbangan ini, Anda akan dapat terbang melintasi ibu kota sesuka Anda. Selain mendekati istana kerajaan, semua area lain tidak dibatasi. Petik 2. Tian Shao memberikan seikat token penerbangan kepada Jiang Chen. Tian Tua, kamu mendapat masalah besar kali ini. Tian Shao melambaikan tangannya, Tuan Muda Chen, kami telah menghubungi semua kekuatan bawah tanah, geng, dan organisasi di dalam ibu kota dalam beberapa hari terakhir. Namun, kami dapat mengonfirmasi bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Segala macam kekuatan bawah tanah, geng, dan berbagai macam organisasi ada di dalam kerajaan. Ada sejumlah alasan tertentu tentang keberadaan kekuatan-kekuatan ini. Namun, kekuatan ini juga cukup pintar dan mereka biasanya tidak akan melawan pihak berwenang dan tidak akan bergerak melawan kekuatan kuat seperti penjaga Dragon Teeth. Kami pada dasarnya dapat mengecualikan semua kekuatan bawah tanah di dalam ibu kota. Tian Shao menganalisis. Sejujurnya, pasukan bawah tanah ini tidak akan berani memprovokasi Tuan Muda Chen. Jaringan intelijen mereka semua sangat kuat, jadi mereka pasti tahu harga memprovokasi Tuan Muda Chen. Jiang Chen sedikit mengangguk, tetapi ekspresinya memiliki kedalaman yang tak terduga. Tuan Muda Chen, ibu kota sudah berada di bawah darurat militer dan tidak ada cara bagi mereka untuk keluar. Penjaga Dragon Teeth kami telah memulai pencarian gaya karpet. Saya percaya bahwa kita akan mendapat berita tidak lama lagi. Petik 2. Tian Shao hanya bisa menghibur Jiang Chen ketika dia melihat wajah Jiang Chen menjadi gelap. Tian Shao telah mencoba yang terbaik dalam masalah ini, tetapi segala macam keanehan menutupinya, membuatnya sulit untuk segera menangani berbagai hal. Selain itu, Tian Shao hanyalah jenderal dari satu pasukan. Ada 10 pasukan di seluruh Dragon Teeth Guard. Lagi pula dia tidak setingkat direktur umum, ada banyak hal yang tidak bisa dia tangani sepenuhnya. Ambil contoh pencarian Dragon Teeth Guard. Kesenjangan akan muncul jika pengawal dari pasukan lain mengendur sedikit pun dalam pencarian mereka. Penjaga Dragon Teeth bukanlah tempat di mana kata-kata Tian Shao adalah hukum. Dia bisa mengendalikan pasukannya sendiri, tetapi tidak bisa mengganggu yang lain. Apakah pasukan lain ketat atau lemah, dia akan kesulitan untuk memerintah mereka. Tian Tua, tidak pantas mempertahankan darurat militer terlalu lama. Anda harus mempertahankannya paling lama sehari. Cari secara normal setelah sehari. Tuan Muda Chen, jangan khawatir. Putra mahkota dapat menangani tekanan. Tian Shao berpikir bahwa Jiang Chen khawatir Ye Rong tidak akan mampu bertahan di bawah tekanan. Lakukan seperti yang saya katakan. Suatu hari, Tuan Muda Chen, kamu. Jiang Chen melambaikan tangannya, Tian Tua, jika masalah ini melibatkan orang-orang di dalam Dragon Teeth Guard lagi, saya tidak akan hanya menertawakannya seperti yang saya lakukan terakhir kali. Aku akan membuat darah orang-orang yang menyentuh umatku mengalir seperti sungai, bahkan jika mereka memiliki dewa sebagai pendukung mereka. Niat membunuh yang dingin keluar dari mata Jiang Chen, bahkan membuat Tian Shao bergidik ketakutan. Jiang Chen selalu jarang kehilangan kesabaran, tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak memilikinya. Sejujurnya, Tian Shao sangat menyadari bahwa begitu Jiang Chen benar-benar marah, hanya ada sedikit di dalam kerajaan yang bisa menahan amarahnya. Ye Dai sombong ya, dia kuat, dan apa yang menjadi kejatuhannya? Dia meninggal dengan kematian yang menggelikan tanpa perlawanan. Tentu saja, ada orang-orang yang lebih kuat dari Ye Dai di dalam ibu kota. Mungkin saja seseorang benar-benar bergerak dalam bayang-bayang kali ini dan ada pengkhianat di dalam Dragon Teeth Guard. Jika hal ini dilakukan tanpa suara dan tanpa jejak, akan sulit untuk menuduh siapapun tanpa bukti. Meskipun Ye Rong telah diangkat menjadi putra mahkota, dia hanyalah seorang putra mahkota.
Kekuatannya tidak cukup untuk mempengaruhi keputusan para eksekutif tertinggi dari Dragon Teeth Guard. Penjaga Dragon Teeth menjawab hanya satu orang pada akhirnya, dan itu adalah raja saat ini, bukan raja berikutnya. Namun, meskipun ini masalahnya, tidak mungkin Tian Shao akan duduk diam. Tuan Muda Chen, jangan khawatir. Bahkan Dragon Teeth Guard tidak akan melindungi telur buruk dalam diri mereka sendiri jika ada bukti nyata. Tempat rahasia di dalam kerajaan. Sosok berjubah hitam sedang bermain-main dengan cangkir anggur di tangannya. Suesan, kamu pasti bisa menahan diri. Seluruh ibu kota sekarang berada di bawah darurat militer dan sedang digeledah. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Orang yang berbicara adalah Lu Wuji dari Dragon Teeth Guard. Khawatir? Apa yang harus saya khawatirkan? Jika kami ketahuan, sejumlah besar kepala akan berguling di sisi Anda juga. Oleh karena itu, saya percaya bahwa meskipun kami tidak memiliki cara untuk melarikan diri, Anda akan melindungi kami dengan baik. Suesan berjubah hitam tertawa dingin. Hah, Anda lebih baik menjaga kepala Anda tentang Anda. Lu Wuji mendengus dingin. Jangan khawatir Wakil Jenderal Lu, Suesan tertawa tipis. Jiang Chen membunuh salah satu tangan tersembunyiku, berjalan mondar-mandir dengan senjata yang dia curi. Bukankah dia harus mati? Kami hanya datang untuk menagih hutang lama. Ketika sampai pada itu, Anda harus bersukacita karena kami tidak meminta Anda untuk membayar. Petik 2. Pembayaran. Kemudahan yang kami berikan kepada Anda memungkinkan Anda untuk datang dan pergi sesuka Anda di dalam ibu kota. Anda juga memiliki begitu banyak tempat persembunyian. Berapa harga emas untuk membeli semua ini? Lu Wuji agak tidak senang. Haha, jadi inilah mengapa kemitraan kami adalah situasi menang-menang atau kalah-kalah. Wakil Jenderal Lu adalah orang yang sangat cerdas. Anda mengerti ini, bukan? Suesan tertawa santai. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Lu Wuji bertanya. Tangan tersembunyimu telah mengirim pembunuh ke ibu kota kerajaan Sky Laurel. Anda tidak berencana hanya menculik salah satu pengawal pribadi Jiang Chen, kan? Kamu terlalu banyak berpikir. Kami tidak berencana pergi dengan tangan kosong sejak kami datang. Seorang penjaga pribadi hanya sedikit tertarik untuk membuat hati keluarga Jiang gemetar ketakutan. Hanya ketika situasi di dalam ibu kota sedang kacau, kesempatan terbaik muncul bagi kita untuk bergerak, bukan begitu? Lu Wuji memiliki ekspresi yang gelap saat kebencian yang tak terbatas melonjak ke permukaan. Jiang Chen, aku tidak sabar untuk mengumpulkan mayatmu. Apakah Anda berpikir bahwa karena Ye Dai meninggal, kerajaan Sky Laurel akan menjadi milik Anda? Suesan tersenyum tipis di bibirnya. Lu Wuji, kamu bisa pergi jika tidak ada yang lain. Ingat, jangan biarkan penjaga Dragon Teeth menemukan kita. Kalau tidak, saya tidak bisa berjanji bahwa anak buah saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya mereka katakan. Suesan, apakah kamu mengancamku? Lu Wuji berbicara dengan amarah yang nyaris tidak tertahan. Kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya menggambarkan sebuah kebenaran. Kami berada di kapal yang sama sekarang, kami berbagi dalam kemuliaan yang sama dan kami semua jatuh jika ada yang melakukannya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Lu Wuji mengutuk dan berdiri. Di mana Suetong? Saya ingin mencoba dia dan melihat apakah saya bisa mendapatkan sesuatu darinya. Jika saya dapat membuktikan bahwa pangeran pertama menemui ajalnya di tangan mereka, maka saya dapat membalikkan keadaan. Mata Suesan melihat ke dalam dan senyum bermain di bibirnya, tapi dia tidak keberatan. Lu Wuji meringis saat dia berjalan masuk dengan langkah besar. Pada saat ini, ki sejati Suetong telah sepenuhnya disegel. Meskipun dia sudah sadar, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, meskipun ki sejatinya telah disegel, dia masih bisa menggunakan sebagian dari telinga zefirnya untuk mendengarkan dengan jelas percakapan di luar. Lu Wuji dan tangan tersembunyi. Suetong sangat cemas. Tangan tersembunyi tidak diragukan lagi adalah bos dari organisasi pembunuh di 16 kerajaan. Dia tahu bahwa tangan tersembunyi pernah digunakan oleh keluarga panjang untuk membunuh Tuan Muda Jiang Chen di katakombe tanpa batas, tetapi malah dibunuh oleh Jiang Chen. Busur yang telah diberikan kepadanya juga berasal dari pembunuh tangan tersembunyi. Dia mengira bahwa masalah ini sudah selesai dan selesai, tetapi untuk berpikir bahwa organisasi tangan tersembunyi ini telah datang mengetuk dan mengirim pembunuh yang jauh lebih kuat daripada terakhir kali. Yang paling penting adalah, mereka telah menyuap penjaga Dragon Teeth kali ini. Dengan Dragon Teeth Guard bersekongkol dengan mereka,
cahaya bekerja dengan bayang-bayang dan menempatkan Jiang Chen dalam bahaya lebih lanjut. The Hidden Hand adalah organisasi pembunuh yang paling mahir dalam pembunuhan dan penyergapan dalam 16 kerajaan. Mereka sangat menakutkan untuk memulai. Jumlah ahli di dalamnya sebanyak awan saat mereka datang dan pergi tanpa jejak. Mereka begitu misterius sehingga tidak ada yang tahu di mana markas mereka berada. Hampir tidak ada yang tidak mati setelah menjadi sasaran organisasi ini. Sue Tong cemas. Dia tidak mengira bahwa tuan muda itu sekali lagi menjadi sasaran tangan tersembunyi. Dia juga tahu bahwa penangkapannya hanyalah unjuk kekuatan kepada tuan muda. Dia adalah hidangan pembuka yang terbaik, dan bukan hidangan utama. Hal yang paling menakutkan adalah tangan tersembunyi bekerja sama dengan penjaga gigi naga. Lu Wuji khususnya adalah musuh lama tuan muda. Bahkan mungkin ada wakil direktur yang Zhou di belakangnya. Ini tidak akan berhasil, saya perlu memberitahu tuan muda. Penjaga Dragontit dan tangan tersembunyi berkolusi dalam bayang-bayang sementara tuan muda ada di dalam cahaya. Saya harus membawa kecerdasan ini kepadanya karena ini sangat tidak menguntungkan bagi tuan muda. Petik 2. Sue Tong sangat setia kepada Jiang Chen sejak dia mulai mengikutinya. Meskipun dia tahu bahwa dia dalam kesulitan saat ini, pikiran pertamanya adalah untuk keselamatan Jiang Chen dan bukan miliknya. Sue Tong mendengar langkah kaki Lu Wuji saat ini. Apakah kamu pikir ini akan terjadi, bocah? Lu Wuji tertawa dengan gaya yang jelek saat dia berjalan dengannya, dan langsung menginjak tangan Sue Tong. Dia mengerahkan kekuatan dan suara retak terdengar saat tulang tangan Sue Tong patah. 10 digit diikat ke jantung. Rasa sakit patah jari menusuk jantung secara langsung. Meskipun dia kesakitan, Sue Tong menggertakkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Keringat mengalir dari dahinya saat menetes seperti hujan. Berat, kamu orang yang keras kepala, hei. Lu Wuji suka menyiksa tahanan, memproses mereka, mendengarkan permohonan mereka, dan lolongan mangsanya. Namun, kekeras-kepalaan Sue Tong membuatnya merasa sangat kesal. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan dan berteriak saat dia menginjak, berat, mari kita lihat berapa lama kamu bisa pergi tanpa membuat suara atau memohon belas kasihan. Bab 222, Pencapaian Raja Tikus Penggigit Emas. Harus dikatakan, Sue Tong itu tangguh. Tidak peduli teknik apa yang digunakan Lu Wuji padanya, Sue Tong tidak pernah mengeluarkan suara. Seolah-olah semua siksaan Lu Wuji tidak diterapkan padanya. Lu Wuji bertahan sampai dahinya bercucuran keringat, tetapi tidak pernah mendengar kata-kata dari Sue Tong yang mengungkapkan kelemahannya. Berat, apakah kamu pikir aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu tidak bersuara? Anda hanyalah salah satu anjing Jiang Chen. Saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda jika Anda berperilaku baik. Petik 2. Sue Tong tertawa terbahak-bahak. Lu Wuji, kamu pengecut, apakah kamu di ujung talimu sekarang? Bukankah kalian Dragontit Guard punya banyak metode? Ayo, seperti aku akan takut padamu. Lu Wuji, apakah kamu pikir hanya karena kamu telah membawaku, kamu bisa melakukan apa saja pada tuan muda rumahku? Apakah Anda pikir Anda begitu berani hanya karena Anda telah menangkap saya? Anda salah. Jika Anda bukan seorang pengecut, maka Anda harus menggunakan pisau dan tombak untuk melawan tuan muda saya, dan tidak memainkan trik kecil ini di belakang kami. Memikirkan bahwa Anda membuka pintu bagi organisasi pembunuh sebagai anggota pengawal Dragontit. Lu Wuji, kamu menambahkan wajah ke Dragontit Guard, oke. Sue Tong tidak takut sama sekali saat dia mengutuk keras Lu Wuji. Lu Wuji sangat marah saat dia menginjakkan kakinya di dada Sue Tong dan meletakkan yang lain di lehernya. Berat, apakah kamu mencari kematian? Meskipun Sue Tong di bawah kaki, wajahnya penuh dengan penghinaan. Silakan dan bunuh aku. Tuan mudaku akan menjatuhkan kepalamu cepat atau lambat. Lu Wuji secara tragis menemukan bahwa metode yang dia pelajari di penjaga Dragontit tampaknya sama sekali tidak berguna melawan Sue Tong. Sue Tong, apa yang ditawarkan Jiang Chen padamu? Anda hanyalah salah satu pengawal pribadinya. Tidak peduli seberapa baik dia memperlakukan Anda, pada akhirnya Anda tetaplah seorang penjaga pribadi. Kekayaan dan kemakmuran yang tak terhitung jumlahnya akan menunggu Anda sebagai gantinya jika Anda bekerja sama dengan baik. Petik 2. Oh, Sue Tong tersenyum dingin. Dia sedikit penasaran dengan trik yang dimiliki Lu Wuji. Melihat bahwa sikap Sue Tong tampak melunak, Lu Wuji berhasil menyunggingkan senyum di wajahnya dan menarik kursi, melanjutkan bujukannya.
Selama kamu mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di perburuan musim gugur, alasannya atas kematian pangeran pertama Ye Dai, dan mengambil sikap untuk menuduh Jiang Chen dan Ye Rong, saya berjanji bahwa Anda akan mendapatkan bagian dari kekayaan dan kemakmuran Anda. Kekayaan dan kemakmuran, berapa banyak yang kita bicarakan? Sue Tong mengedipkan mata dan bertanya. Jika Anda mencapai prestasi yang begitu besar, Anda akan memiliki setidaknya peringkat kedua Jiang Chen bangsawan. Sue Tong terkekeh, Wakil Jenderal Lu, saya ingin tahu peringkat bangsawan apa Anda sekarang. Lu Wuji berkata dengan arogan, aku bahkan belum berusia 30 tahun dan telah menggunakan kemampuanku sendiri untuk mencapai posisi bangsawan peringkat ketiga. Bagaimana seorang pemula yang melompat seperti Jiang Chen bisa dibandingkan denganku? Tes, kamu hanya bangsawan peringkat ketiga dan kamu bilang akan bisa memberiku peringkat kedua. Lu Wuji, seberapa bodohnya kamu? Apa menurutmu aku sama bodohnya denganmu? Wajah Lu Wuji membeku. Dia tahu bahwa ini bukanlah sikap Sue Tong yang melunak sama sekali. Sebaliknya, ini membuatnya bodoh, Lu Wuji. Berat, sepertinya harapanmu tidak akan mati kecuali kamu menatap keputusasaan di wajah. Baiklah, aku benar-benar tidak akan membunuhmu sekarang. Tunggu saja sampai Anda melihat mayat Jiang Chen tergeletak di depan Anda. Ketika itu terjadi, mari kita lihat apakah kamu akan tetap tegar. Lu Wuji berbalik dengan marah dan berbicara kepada Sue San, kami akan terus menekan pihak kami sehingga darurat militer akan dicabut dan menciptakan peluang bagi Anda. Apakah Anda merasa yakin bahwa Anda dapat membunuh Jiang Chen atau tidak? Petik 2. Sue San berkata dengan lemah, Wakil Jenderal Lu, lakukan saja bagianmu dengan benar dan kami akan melakukan bagian kami. Sisanya tergantung pada kehendak para dewa. Petik 2. Lu Wuji benar-benar ingin mengalahkan Sue San. Apa sih yang dia mondar-mandir tentang? Apakah akan membunuhnya jika memberitahuku rencananya? Apakah dia harus menjaga hal-hal begitu dekat dengan hatinya? Namun, dia juga tahu bahwa dengan sedikit kekuatannya, adalah lamunan untuk berpikir mengirim pengepakan Sue San. Dia akan beruntung tidak dipukuli ke tanah. Lu Wuji pergi ke rumah setelah melihat sekeliling dengan pandangan gelap. Dia duduk sebentar, dan masih memutuskan bahwa dia harus melaporkan masalah ini kepada pamannya Yang Zhao. Wuji, meskipun imbalannya besar dalam hal ini, begitu juga risikonya. Ye Dai sudah mati. Membersihkan namanya hanya berarti menjatuhkan Ye Rong dan Jiang Chen. Bahkan jika langkah ini berhasil, Anda perlu menopang Pangeran Ye Hao. Meskipun Ye Hao agak muda, ini juga berarti dia lebih mudah dibentuk. Jika kamu berhasil menopangnya ke atas tahta, posisi Direktur Umum dari Dragon Teeth Guard di masa depan pasti akan ada di tanganmu. Kata-kata ini membuat darah Lu Wuji mendidih, tapi dia masih berkata, Paman, Sue Tong menutup mulutnya dengan rapat. Dia tidak goyah sama sekali, tidak peduli bagaimana aku menyiksanya. Jika dia tidak retak, masih ada yang lain. Sue Tong bukan satu-satunya yang memasuki alam labirin bersama Ye Rong. Dan, jadi bagaimana jika semua anak buah Ye Rong sangat setia? Selama kita mengalahkan Jiang Chen dan menyingkirkan asisten Ye Rong yang paling berguna, kekurangannya akan terungkap. Berbagai kekuatan yang ada secara alami akan bergerak. Seberapa sulitkah untuk menemukan beberapa saksi mata? Wuji, ingatlah bahwa dalam perebutan kekuasaan, ini semua tentang mendapatkan keunggulan. Siapapun yang lebih kuat dapat mengubah hitam menjadi putih. Siapapun yang berada di pihak yang kalah akan menemukan bahwa putih pun dapat berubah menjadi hitam. Tidak ada yang disebut tidak bersalah, poin kuncinya adalah apakah seseorang bisa mendapatkan kekuatan atau tidak. Yang Zhao berbicara dengan kata-kata yang tulus dan harapan yang tulus saat dia mencoba berbicara dengan akal sehat kepada Lu Wuji. Lu Wuji mengangguk, kata-kata paman secara spontan mencerahkan saya. Jangan khawatir, para pembunuh yang dikirim oleh tangan tersembunyi kali ini semuanya dari alam roh. Mereka tidak akan beristirahat kecuali mereka membunuh Jiang Chen. Tambahkan penutup kami untuk itu, kami akan memiliki kesempatan yang kuat untuk membunuh Jiang Chen. Petik 2. Yang Zhou menghela nafas, kita seharusnya menghancurkan Jiang Chen ketika kita berada di atas angin. Agak terlambat untuk bergerak sekarang. Saya harap tidak ada yang salah kali ini. Kalau dipikir-pikir, meskipun Jiang Chen telah menimbulkan angin dan hujan di dalam ibu kota, Yang Zhao merasa bahwa dia sedikit berbeda dari bangsawan biasa setelah sedikit pengamatan. Jiang Chen tidak memiliki latar belakang di dalam ibu kota sama sekali,
dan tidak ada ahli yang kuat dalam pengawal pribadinya. Jumlah pengawal pribadinya juga jauh lebih sedikit daripada keluarga bangsawan besar. Dari para bangsawan di ibu kota, masing-masing memiliki lebih dari ratusan, atau bahkan ribuan pengawal pribadi. Dan untuk anak buah Jiang Chen, dia hanya memiliki begitu banyak, tidak peduli bagaimana dia memandang mereka. Tidak ada satupun layabouts menganggur di antara mereka. Oleh karena itu, Yang Zhou merasa bahwa meskipun Jiang Chen memiliki banyak metode, ada kesenjangan besar di antara mereka dalam hal kekuatan absolut. Inilah mengapa dia merasa bahwa mereka yang berasal dari tangan tersembunyi memiliki peluang sukses yang besar. Uji, Tian Shao melompat-lompat dan kali ini cukup proaktif. Dia pesaing utama Anda sekarang dan Anda harus berhati-hati. Jika Tian Shao menang, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengannya di masa depan. Jika Ye Rong naik tahta di masa depan, Tian Shao kemungkinan besar akan menjadi calon direktur umum. Tian Shao, niat membunuh meledak dari mata Lu Wuji. Aku meremehkannya sebelumnya. Yang Zhao mengangguk. Baiklah, kamu kembali dulu. Hal-hal yang agak sensitif sekarang, jadi Anda harus lebih menjaga diri sendiri. Jangan datang kepada saya kecuali hal-hal telah mencapai titik kritis. Petik 2. Dipahami. Bersikaplah senyaman mungkin saat membantu tangan tersembunyi, dan jangan biarkan apapun tergelincir. Jika bahkan satu gerakan dibuat salah, semuanya akan hilang. Petik 2. Paman, jangan khawatir, aku sudah belajar. Saya tidak akan melakukannya dengan kekerasan dan tidak akan menjulurkan leher saya. Saya telah belajar bahwa taktik licik adalah yang terbaik dalam hal Jiang Chen. Petik 2. Yang Zhou tersenyum sangat puas. Sepertinya keponakannya telah sangat bijaksana dari kejatuhan terakhir kali dan dia telah sedikit berubah. Lu Wuji pergi dengan semangat yang luar biasa dan kembali ke rumah. Apa yang dia dan Yang Zhou tidak akan pernah pikirkan adalah bahwa bayangan berwarna emas juga meninggalkan ruang tamu keluarga yang setelah percakapan mereka, mengebor bumi dengan kecepatan yang menakjubkan dan menuju rumah keluarga Jiang. Telinga Jiang Chen berkedut di dalam ruang rahasia saat dia merasakan getaran di bawah tanah. Kepala Raja Tikus Penggigit Emas mencuat dari tanah di detik berikutnya. Emas tua, kamu kembali. Tuan Muda Chen, Anda benar sekali mengatakan kepada saya untuk mengawasi manusia itu. Raja Tikus cukup bersemangat. Ada yang salah dengan manusia bernama Lu Wuji itu. Raja Tikus sepenuhnya menyampaikan informasi yang didengarnya di bawah ruang tamu keluarga Yang. Tangan tersembunyi. Jiang Chen segera ingat saat dia berlari untuk hidupnya di bawah katakombe tanpa batas. Pengejaran itulah yang menyebabkan Jiang Chen melarikan diri ke zona terlarang tingkat keempat. Disitulah dia bertemu Monkey, membentuk hubungan tuan dan pelayan dengan Monkey, memperoleh pasukan burung pedang, dan membalikkan situasi dengan keluarga panjang. Tangan tersembunyi. Jiang Chen mengulangi kalimat itu. Saya pikir semuanya sudah berakhir ketika saya tidak membalas dendam untuk masalah terakhir kali. Dan sekarang kau langsung memprovokasiku. Bagus, sangat bagus. Sepertinya aku, Jiang Chen, terlalu mudah untuk diajak bicara. Memikirkan kamu datang mengetuk ketika aku tidak mengejar sesuatu setelah membunuh ketiganya. Petik 2. Niat membunuh melonjak melalui nada Jiang Chen. Emas tua, kali ini kamu mendapat masalah besar. Saya mungkin harus meminta Anda untuk melakukan lebih banyak nanti. Petik 2. Raja Tikus tersenyum kecut. Tuan Muda Chen, jangan katakan kata-kata seperti itu. Aku hanya punya satu permintaan agar kamu tidak melupakan janjimu sebelumnya. Jiang Chen berbicara dengan serius. Emas tua, Anda telah membantu saya berkali-kali. Jika saya tidak melakukan sedikit usaha ini untuk nama suku Anda, maka saya akan benar-benar kurang dari babi dan anjing. Jangan khawatir, jika saya tidak berusaha sekuat tenaga untuk membantu ras Anda berkembang, maka semoga langit dan bumi memusnahkan saya. Petik 2. Ketika Raja Tikus Penggigit Emas melihat bahwa Jiang Chen berbicara dengan sangat serius, dia juga mengungkapkan pendapatnya. Jangan khawatir Tuan Muda Chen. Segalanya akan mudah karena kita tahu siapa lawan dan rencana mereka. Saya akan mengirim anak-anak saya untuk mengurus ini jika Anda masih khawatir. Aku pasti bisa menyelamatkan priamu. Pembunuh ini juga bisa mati dengan cara apapun yang Anda inginkan agar mereka mati. Petik 2. Jiang Chen mencibir. Biarkan mereka mati. Itu akan terlalu mudah bagi mereka. Karena Lu Wuji dan Yang Zhou belum melepaskan harapan, maka mari kita bermain besar kali ini. Emas tua,
Awasi Lu Wuji dan lihat apakah dia akan melakukan kontak dengan para pembunuh itu selanjutnya. Aku akan memanggilmu ketika misi berikutnya datang. Jiang Chen masih mengirim Raja Tikus agak terlambat, dia melewatkan momen di mana Lu Wuji bertemu dengan para pembunuh. Kalau tidak, dia pasti sudah menemukan Sue Tong sekarang. Pertimbangan pertama Jiang Chen masih keselamatan Sue Tong. Dari intelijen saat ini, tampaknya Sue Tong masih hidup. Orang-orang ini akan mencoba untuk mengeluarkan peristiwa alam labirin darinya, dan ingin Sue Tong menuduh Jiang Chen dan Ye Rong untuk menjatuhkan putra mahkota yang baru. Perjuangan untuk menjadi putra mahkota, untuk berpikir bahwa meskipun tampaknya masalah perjuangan ini telah selesai, akan ada begitu banyak yang masih berjuang dengan lemah. Pangeran Ye Hao, anak sapi yang terisak itu. Jiang Chen tidak terlalu tertarik dengan perjuangan putra mahkota. Tapi Yang Zhao dan Lu Wuji benar-benar telah melewati batasnya kali ini. Yang Zhao, karena Anda tidak menghormati status Anda sebagai penatua, saya akan membiarkan Anda merasakan konsekuensi dari menyinggung saya. Jiang Chen sangat marah kali ini, benar-benar marah. Terakhir kali Lu Wuji memprovokasi dia membiarkan Lu Wuji lolos karena dia ingin menipu sejumlah besar bahan roh dari Lu Wuji. Bukan karena Jiang Chen berbelas kasih saat itu juga, itu karena dia tahu bahwa apa yang dia miliki belum cukup untuk mengambil kepala Lu Wuji. Juga, Jiang Chen baru saja tiba di ibu kota dan fondasinya belum kokoh, jadi dia tidak ingin membuat kekacauan. Namun situasi kali ini berbeda. Kali ini, Lu Wuji berani berkolusi dengan tangan tersembunyi dan menyerang rakyatnya. Ini benar-benar intinya, sama seperti ketika keluarga Long telah melewati garis bawah Jiang Chen, balas dendamnya tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan dan tidak akan berhenti sampai dia mengalahkan musuh-musuhnya sampai ke dasar keputusasaan. Bab 223, Rencana Serangan Balik. Ketika Tian Shao menerima pesan rahasia dari anak buahnya bahwa Jiang Chen sedang mencarinya, dia bergegas dengan sangat tergesa-gesa ke rumah tangga Jiang. Dia berada di bawah banyak tekanan untuk masalah ini juga. Kemuliaan dan penghinaan keluarga Jiang sebenarnya adalah miliknya juga. Jika keluarga Jiang runtuh, maka yang jatuh berikutnya kemungkinan adalah dia, Tian Shao, dan orang berikutnya setelah dia jatuh bisa jadi adalah putra mahkota Ye Rong. Oleh karena itu, tekanan pada dirinya terasa seberat gunung setelah masalah ini terjadi. Tuan Muda Chen, Anda memanggil saya. Jiang Chen sedikit tergerak untuk melihat bahwa ada kantung mata besar di bawah mata Tian Shao dan kelelahan tertulis di seluruh wajahnya. Dia tahu bahwa Tian Shao sedang mencoba yang terbaik. Lagi pula, masalah ini agak sulit untuk diselidiki. Ada anggota internal Dragon Teeth Guard yang berkolusi dengan musuh di luar. Akan sulit untuk menemukan bukti bahkan jika mereka memiliki kecurigaan. Tian Tua, Anda telah mengalami masalah besar. Saya sekarang membutuhkan satu set lengkap informasi tentang Lu Wuji. Misalnya, siapa orang kepercayaannya dan orang-orangnya yang paling dapat dipercaya. Bisakah Anda memberi saya daftar nama? Daftar ini tidak hanya harus memiliki nama mereka, tetapi juga alamat mereka, waktu shift mereka, dan lainnya. Sebuah cahaya cerdas berkilau samar di mata Tian Shao, dan dia menganggukkan kepalanya dengan tegas. Tidak masalah, aku berjanji bahwa aku bisa melakukan ini dengan sempurna. Tian Shao adalah orang yang menepati janjinya dan melakukan banyak hal dengan cukup efisien. Dia membuat daftar dalam waktu 1 jam setelah meninggalkan istana Jiang. Jiang Chen bahkan lebih dijamin sukses dengan daftar ini di tangan. Tuan Muda Chen, putra mahkota berada di bawah banyak tekanan karena masalah ini. Semua pihak sekarang keberatan dengan darurat militer. Ketika semuanya sampai pada itu, ini semua karena pangeran keempat baru saja diangkat menjadi putra mahkota baru-baru ini dan karena itu dia belum memiliki fondasi yang cukup kuat. Tian Shao menghela nafas. Tian Shao, pergi beritahu Yang Mulia untuk mencabut darurat militer. Apa? Tian Shao menunjukkan ekspresi terkejut. Tuan Muda Chen, gerakan musuh akan menjadi lebih berani tanpa darurat militer. Itu akan sangat tidak menguntungkan bagimu. Jiang Chen mengangguk, Saudara Tian, semakin tinggi tingkat keamanannya, semakin kecil kemungkinan musuh akan muncul dari persembunyian. Mengangkat darurat militer hanya untuk menarik ular keluar dari lubang. Oh, Tuan Muda Chen, apakah Anda sudah punya rencana? Petik 2. Tian Shao juga penasaran saat melihat sikap tenang Jiang Chen. Jejak senyum dingin dan kejam muncul di bibir Jiang Chen. Senyum ini bahkan membuat Tian Shao, seseorang yang cukup akrab dengan Jiang Chen, sedikit bergidik bukan karena kedinginan.
Dia tahu bahwa begitu Jiang Chen mengungkapkan senyum seperti itu berarti niat membunuh yang tak terbatas telah dipicu dalam dirinya. Saudara Tian, bukankah putra mahkota selalu merasa bahwa fondasinya goyah? Jika dia bisa berhasil mengeluarkan keberanian dan tekadnya kali ini, dia akan bisa membersihkan semua sisa-sisa pemberontak dan benar-benar sekokoh Gunung Tai. Apa yang Anda maksud dengan ini? Sebagai pengikut setia Ye Rong, Tian Shao sangat tertarik dengan kata-kata ini. Kamu hanya perlu bekerja sama dengan tindakanku dan melakukannya. Jiang Chen membahas instruksi rahasianya dengan Tian Shao. Tian Shao mengangguk ketika dia mendengarkan, dan kemudian menunjukkan ekspresi kontemplatif yang serius setelahnya. Tuan Muda Chen, seberapa besar kepercayaan yang Anda miliki dengan ini? Jiang Chen berkata dengan lemah, saya 100% yakin, tetapi saya tidak dapat menjamin apapun jika ada yang salah dengan manipulasi Anda. Tian Shao mengangguk dan dengan hati-hati mensimulasikan hal-hal di dalam hatinya berkali-kali. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, Tuan Muda Chen, saya akan segera melapor kepada Yang Mulia dan memintanya untuk mengambil keputusan. Cepat tentang itu. Jiang Chen sebenarnya mengenal Ye Rong dengan cukup baik dan tahu bahwa Ye Rong tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Meskipun dia adalah putra mahkota, ada segala macam kekuatan lawan yang masih memandang posisinya dengan tamak. Semua tidak berjalan semulus yang dia bayangkan. Dengan kesempatan seperti itu untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan genggamannya, Ye Rong tidak akan pernah melewatkannya. Meskipun ada risiko yang terlibat dalam masalah ini dan bahwa masalah besar dapat terjadi jika dia tidak melakukannya dengan baik, tetapi perjuangan untuk dan merebut kekuasaan selalu disertai dengan risiko besar sejak zaman kuno. Dia tidak akan pernah bisa duduk kokoh di kursi putra mahkota tanpa semangat mengambil risiko. Oleh karena itu, Jiang Chen sama sekali tidak khawatir bahwa Ye Rong tidak mau bekerja sama. Memang, ketika Ye Rong menerima surat rahasia Tian Shao, dia segera pergi ke istana Jiang. Jiang Chen, saya juga cukup terganggu dengan masalah kali ini. Musuh terlalu licin kali ini dan anak buahku belum bisa menemukan apapun. Mendesah, Ye Rong juga menghibur Jiang Chen dengan sopan ketika dia tiba. Ye Rong adalah pria yang cerdas. Meskipun dia adalah putra mahkota sekarang, dia tidak mengudara dengan Jiang Chen dan tidak menyebut dirinya, pangeran ini, atau yang kerajaan ini. Ini tidak diragukan lagi merupakan sinyal bahwa dia, Ye Rong, masih sangat menghargai hubungannya dengan Jiang Chen. Meskipun Ye Rong adalah putra mahkota, dia masih sedekat saudara dengan Jiang Chen. Yang Mulia, Anda sudah berusaha keras untuk masalah ini dan telah melakukan semua yang bisa atau tidak bisa Anda lakukan. Saya, Jiang Chen, mengakui itu. Petik 2. Jiang Chen juga tahu kebenaran kata-katanya. Ye Rong telah bertahan di bawah tekanan dari semua pihak dan memberlakukan darurat militer, ini membutuhkan sejumlah karisma. Ye Rong memiliki karisma dan tanggung jawab yang cukup pada saat dibutuhkan. Jiang Chen lebih mengagumi hal ini dan merasa bahwa dia tidak menaruh kepercayaannya pada orang yang salah. Saya mendengar Tian Shao mengatakan bahwa Anda memiliki petunjuk baru yang ditemukan di sini. Ye Rong tidak bertele-tele, tidak hanya petunjuk baru, tapi aku juga menemukan jalan masuk untukmu. Jiang Chen tersenyum tipis. Sebuah cahaya muncul di mata Ye Rong. Kamu dan aku adalah saudara, dan aku pergi kemanapun kamu pergi di ibu kota. Adik Jiang, saya dengan tegas akan mendukung rencana apapun yang menurut Anda layak dengan petunjuk yang Anda miliki. Kami telah melewati begitu banyak situasi hidup dan mati bersama. Saya tidak perlu takut sekarang karena saya adalah putra mahkota. Saudaraku, bicaralah dengan jujur. Petik 2. Yang diinginkan Jiang Chen adalah sikap tegas seperti ini dari Ye Rong. Dia menepuk pahanya dan memuji, baiklah, jarang sekali Yang Mulia tidak kehilangan semangat dan semangat petualanganmu setelah menjadi putra mahkota. Saya sudah memiliki petunjuk yang berkaitan dengan masalah ini. Lu Wuji berkolusi dengan organisasi pembunuh, mempertahankan fasad hidup bersama kami sambil diam-diam membantu orang lain. Orang yang mendukung mereka di belakang layar adalah Yang Zhao, dan itu bisa melibatkan Pangeran Ye Hao. Kamu Hao, Ye Rong sedikit memulai. Ye Hao ini adalah anak yang menangis terseduh-seduh yang baru berusia 13 atau 14 tahun. Itu selalu menjadi 4 pangeran tertua yang bersaing untuk posisi putra mahkota. Ye Hao tidak pernah ikut karena dia terlalu muda dan tidak punya dasar untuk dibicarakan. Ye Hao tidak penting, dia mungkin hanya pion yang digunakan oleh orang-orang bodoh itu.
Inti masalahnya masih sisa-sisa dari faksi Ye Dai seperti Lu Wuji dan Yang Zhao. Yang Zhao, niat membunuh juga menari di mata Ye Rong ketika dia mendengar nama ini. Yang Zhao adalah salah satu pendukung setia Ye Dai. Posisi dan kekuatannya di Dragon Teeth Guard terlalu tinggi untuk disingkirkan Ye Rong saat mereka membersihkan rumah. Meskipun Ye Rong membuat catatan internal, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menjatuhkan Yang Zhao. Yang terakhir mengendalikan Dragon Teeth Guard dan memiliki beragam jaringan. Dia meraih kekuatan besar dan bahkan putra mahkota sulit untuk menjatuhkannya. Namun, duri di samping ini selalu tertanam kuat, membuat semua makanan terasa hambar di mulut Ye Rong saat dia menjalani hari-harinya. Lagi pula, dengan pengaruh Yang Zhao sebagai wakil direktur, akan mudah baginya untuk mengirim panggilan ke sekelompok orang dan terlibat dalam kejahatan rahasia, membuat hal-hal tidak menguntungkan bagi Ye Rong. Jika Yang Zhao memiliki 3-5 tahun untuk merencanakan dan membentuk partainya sendiri, dan diam-diam mendukung Ye Hao, itu tidak terbayangkan bahwa dia akan berubah menjadi tantangan baru bagi Ye Rong. Mengingat bahwa Ye Hao tidak memiliki kelebihan yang dimiliki pangeran pertama Ye Dai, karena fondasinya di dalam ibu kota tidak begitu kuat, tidak banyak kematian yang dia alami. Ini adalah situasi yang sudah lama berdiri, sekuat es padat. Butuh beberapa waktu untuk mengguncang segalanya dan tidak akan tercapai dalam sehari semalam. Saat ini, Ye Rong masih mengumpulkan pengaruhnya dan memperkuat fondasinya. Jika Yang Zhao diam-diam bergerak melawannya, terlihat jelas tingkat ancaman yang akan dia bentuk terhadap Ye Rong. Oleh karena itu, dalam hal kebencian, kedalaman emosi Ye Rong terhadap Yang Zhao tidak sedikit lebih rendah dari Jiang Chen, dan bahkan lebih kuat dari Jiang Chen. Bagaimana dia tidak tertarik ketika dia mendengar Jiang Chen mengatakan bahwa masalah ini dapat menjatuhkan Yang Zhao. Adik Jiang, apakah kamu punya bukti? Ye Rong bertanya. Saya tidak memiliki bukti langsung, tetapi saya benar-benar yakin bahwa Yang Zhao dan Lu Wuji bersekongkol dengan musuh dalam masalah ini. Berkonspirasi dengan musuh, membawa bencana ke ibu kota, dan mengguncang fondasi kerajaan, ini semua bisa dihukum mati. Kami akan dapat mengalahkan Yang Zhao jika kami memperoleh bukti nyata. Dia akan sulit sekali lolos dari kematian bahkan jika dia adalah wakil direktur dari Dragon Teeth Guard. Ye Rong sangat sadar bahwa apakah itu dia atau ayah kerajaannya, mereka sangat membenci dan tidak menoleransi tindakan yang berkolusi dengan kekuatan asing lainnya. Dan sebesar kekuatan Yang Zhao, bagaimanapun juga dia bukanlah direktur umum dari Dragon Teeth Guard. Masih ada Sang Guan Yi di atasnya. Hubungan Yang Zhao dengan wakil direktur lainnya mirip dengan api dan es. Jika dia dituduh melakukan sesuatu, dia juga akan memiliki saingan yang akan melompat keluar untuk menggigitnya, menyerahkannya ke tumpukan kematian. Yang mulia, siapkan sekelompok elit untuk bersiap menerima perintah. Jangan beritahu musuh kita, tunggu saja sinyalku. Yang Zhao tidak akan bisa keluar dari masalah ini, jika kita bisa menangkap Lu Wuji dan para pembunuh itu sedang beraksi. Tangkap mereka saat beraksi. Ya, Jiang Chen menganggukkan kepalanya dengan tegas. Lu Wuji sudah pergi menemui para pembunuh itu. Dengan temperamennya, dia tidak akan pergi sekali saja. Orang-orangmu dapat pindah segera setelah dia mengunjungi untuk kedua kalinya dan mengelilingi mereka, memperlihatkan dia dalam tindakan itu. Petik 2. Yang Zhao tidak akan bisa keluar dari masalah ini selama kita bisa menangkap Lu Wuji. Tian Zhao mengangguk. Ye Rong berpikir sejenak dan berkata, yang aku takutkan adalah Yang Zhao dapat mengorbankan bahkan Lu Wuji jika dia benar-benar mengeraskan hatinya. Jiang Chen tersenyum, mengorbankan Lu Wuji. Itu diberikan, kecuali, begitu Lu Wuji terungkap, apakah pengaruh Yang Zhao akan tetap seperti sebelumnya bahkan jika dia bisa membebaskan dirinya dari masalah ini. Siapa yang akan mengikuti seseorang yang bisa mengorbankan keponakannya? Yang Zhao tidak akan menjadi perhatian lagi jika Lu Wuji meninggal. Akan mudah baginya untuk mati. Petik 2. Ye Rong sedikit terkejut melihat Jiang Chen begitu percaya diri. Yang Zhao masih menjadi wakil direktur dari Dragon Teeth Guard di jantungnya. Dia memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya di Back and Call dan jumlah mereka sebanyak angin. Membunuh Yang Zhao hampir tidak mungkin kecuali mereka bisa melakukan kejahatan padanya. Tapi, ketika dia melihat senyum meyakinkan Jiang Chen, Ye Rong merasakan rasa percaya diri yang tidak diketahui. Jenis kepercayaan ini dihasilkan dari kinerja membingungkan Jiang Chen di masa lalu saat ia menciptakan keajaiban berulang-ulang. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Ye Rong untuk ragu kali ini. Bab 224, Lu Wuji dalam Fatal Halus.
Dengan jaminan Jiang Chen, Ye Rong secara alami tidak bersikeras mempertahankan darurat militer. Dia benar-benar berada di bawah tekanan luar biasa dari segala arah dalam beberapa hari terakhir. Petisi dan kecaman yang tak terhitung jumlahnya telah terbang di hadapan Yang Mulia seperti kepingan salju. Untungnya, Yang Mulia tidak banyak mengungkapkan pada saat ini, dia tidak menunjukkan kecenderungan dan memberikan semua perlakuan dingin. Dia tidak menekan Ye Rong, atau membaca petisi apapun. Hanya ketika Ye Rong mengangkat darurat militer, tekanan di sekitarnya perlahan mereda. Lu Wuji sedikit terkejut ketika menerima kabar bahwa Ye Rong telah mencabut darurat militer. Meskipun Yang Zhao telah memperingatkannya untuk tetap diam, Lu Wuji masih mau melakukan perjalanan. Paman, sepertinya Ye Rong tidak bisa bertahan di bawah semua tekanan. Darurat militer telah dicabut dan kesempatan kita telah tiba. Ekspresi Lu Wuji sama kejamnya dengan ular beludak. Hah, saya lebih suka berharap dia bertahan sedikit lebih lama. Semakin keras kepala dia, semakin buruk kesan semua orang tentang dia. Ye Rong ini tahu betul kapan harus maju dan kapan harus mundur. Yang Zhao cukup menyesal, dia lebih suka menggunakan kesempatan ini untuk mengecam Ye Rong dan bahkan mungkin menyeretnya turun dari posisinya. Siapa yang mengira bahwa Ye Rong akan menyerah hanya dalam beberapa hari, merampas alasan terbaik mereka dalam sekejap. Namun Lu Wuji berbicara, Paman, untuk apa kita takut pada Ye Rong jika kita menyingkirkan Jiang Chen? Ye Rong adalah harimau tanpa cakar ketika kehilangan dukungan Jiang Chen, hanya kucing yang lemah. Bukankah akan mudah untuk menyeretnya ke bawah ketika kita bergerak melawannya setelah itu? Yang Zhao menghela nafas, meskipun Jiang Chen penting bagi Ye Rong dan bahkan 90% alasan mengapa Ye Rong bisa mencapai posisinya saat ini, Ye Rong adalah putra mahkota sekarang dan beberapa persiapan diperlukan untuk menjatuhkannya, bahkan jika Jiang Chen dihapus dari gambar. Itu tidak akan mudah. Wuji, kamu benar-benar perlu mengubah kebiasaan burukmu menjadi gegabah. Yang Zhao menyampaikan kritik tepat waktu atas perilaku Lu Wuji yang sembrono dan tidak terkendali. Lu Wuji tertawa, ya, Paman, namun, tugas utama yang dihadapi adalah menjatuhkan Jiang Chen dan memukulnya ke tanah. Petik 2. Yang Zhao tidak menyangkal ini dan sedikit mengangguk. Wuji, sekarang setelah gambaran yang lebih besar telah terbentuk, kamu harus memandu tangan tersembunyi dengan baik. Ingat, jangan biarkan dirimu terperangkap juga. Hehe, jangan khawatir Paman. Jatuh di lubang membawa keuntungan dalam kecerdasan. Saya sangat menderita ketika saya menjulurkan leher saya untuk Ye Dai. Bagaimana saya bisa membuat kesalahan yang sama kali ini? Sekarang tangan tersembunyi ada di sini dan aku bisa membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Kesenangan apa yang lebih besar di sana? Yang Zhao mengangguk. Membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, kata baik. Tangan tersembunyi membalas dendam untuk semua dendam mereka. Mari kita amati saat mereka dan Jiang Chen saling menyerang kali ini. Wuji, sekarang darurat militer telah dicabut. Ini adalah kesempatan luar biasa bagi tangan tersembunyi. Namun, Jiang Chen bukanlah karakter yang sederhana. Peringatkan mereka untuk tidak bergerak kecuali mereka memiliki keyakinan mutlak. Mereka harus membunuhnya dalam satu serangan atau menunggu, mengumpulkan kekuatan mereka. Mereka perlu menemukan kesempatan untuk membunuhnya dengan satu tembakan. Jika mereka gagal, membunuh Jiang Chen nanti akan jauh lebih sulit. Berbicara tentang pembunuhan, tangan tersembunyi seharusnya jauh lebih baik daripada kita. Senyum sinis muncul di bibir Lu Wuji. Mereka dipuji sebagai organisasi pembunuh terkuat di 16 kerajaan. Dengan kami memberi mereka kecerdasan dan memberi mereka kemudahan, mereka harus menutup toko jika mereka masih tidak bisa mengurus Jiang Chen belaka. Lu Wuji sama sekali tidak meragukan kemampuan membunuh tangan tersembunyi. Meskipun Jiang Chen muskil dan saat ini menjadi pusat perhatian, dia masihlah seorang pemuda dengan keberuntungan yang sangat luar biasa di penghujung hari. Trik kecil dan keberuntungannya tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut. Lu Wuji tidak berpikir bahwa Jiang Chen akan bisa lolos dari bencana dalam menghadapi pengejaran tangan tersembunyi. Paman, karena darurat militer telah dicabut, saya akan memberitahu mereka dan membuat beberapa persiapan. Lu Wuji menjawab. Yang Zhao berpikir sejenak dan berkata, hati-hati di jalan, jangan biarkan siapapun membuntutimu. Kalau tidak, peluangnya akan hilang jika masalah ini terungkap dan lebih jauh lagi, kita yang akan dihukum. Petik 2. Lu Wuji tersenyum, Paman, apa yang kita lakukan Dragon Tip Guard? Kita selalu membuntuti orang lain.
Seseorang membuntuti kita, kita tidak perlu khawatir tentang itu. Kehati-hatian adalah induk dari keselamatan. Kita harus berhati-hati dengan setiap langkah yang kita ambil saat ini. Kita bisa kehilangan segalanya hanya dalam satu momen kecerobohan. Pada akhirnya, Yang Zhao masih yang berpengalaman dan mantap pada akhirnya. Mereka yang berada di dalam Dragon Teeth Guard semuanya tahu trik satu sama lain, karena itu sangat tidak mungkin mereka bisa saling membuntuti. Selain itu, Jiang Chen tidak memiliki cukup orang untuk mengikuti Lu Wuji. Adapun Ye Rong, meskipun dia adalah putra mahkota sekarang, jaringan dan koneksinya masih belum seluas jaringan dan koneksi Yang Zhao, seorang wakil direktur dari Dragon Teeth Guard. Ini untuk mengatakan bahwa Yang Zhao tidak takut pada Ye Rong dalam hal elit pasukan mereka. Dia benar-benar tidak takut pada saat ini setidaknya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membiarkan Lu Wuji bertindak seperti dia. Dia jelas tidak menentang pertemuan Lu Wuji dengan tangan tersembunyi pada saat genting ini karena dia sepenuhnya yakin bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa dalam jaringan informasi dibandingkan dengan Ye Rong. Lu Wuji tidak bodoh. Dia tidak terburu-buru untuk keluar setelah meninggalkan kediaman Yang Zhao dan baru berangkat setelah setengah hari. Dia tidak langsung mencapai tujuannya ketika dia berangkat, tetapi malah berjalan-jalan di jalan-jalan ibu kota dan hanya menuju tempat persembunyian tangan tersembunyi setelah dia memastikan bahwa tidak ada yang membuntutinya. Lu Wuji memang cukup berhati-hati kali ini. Dia memiliki orang-orang yang secara terbuka dan diam-diam menutupinya, sangat berhati-hati untuk mencegah diikuti. Sue San sedikit terkejut melihat Lu Wuji. Anda lagi, bisakah Anda benar-benar melakukan apa yang Anda inginkan di dalam ibu kota kerajaan Sky Laurel? Petik 2. Sue San tidak ingin mempertahankan profil tinggi seperti Lu Wuji. Apakah setiap pembunuh berhati-hati sepertimu? Lu Wuji tersenyum. Saya tentu tidak akan datang tanpa alasan. Aku membawa kabar baik. Kabar baik apa? Dahi Sue San berkerut. Putra mahkota Ye Rong akhirnya runtuh di bawah tekanan dan mencabut darurat militer. Bukankah Anda akan mengatakan bahwa ini adalah kabar baik? Tanpa darurat militer dan dengan penyamaran kami, saya percaya tidak akan ada kesulitan dalam rencana pembunuhan Anda. Keinginan tangan tersembunyi untuk membunuh Jiang Chen cukup kuat, tetapi keinginan Lu Wuji untuk melihat Jiang Chen mati sama kuatnya, atau bahkan mungkin lebih kuat. Mencabut darurat militer, Sue San sedikit terkejut. Bukankah itu jebakan? Pembunuh secara alami berhati-hati. Di mana Lu Wuji dan Yang Zhao melihat peluang, pikiran pertama Sue San adalah bahwa itu adalah jebakan. Perangkap. Lu Wuji tertawa terbahak-bahak. Pernahkah Anda mendengar tentang kecaman dan petisi yang mengalir deras seperti kepingan salju di pengadilan? Ye Rong baru saja diangkat menjadi putra mahkota, namun dia telah melawan arus untuk memerintahkan darurat militer. Berapa banyak fondasi yang akan dimiliki putra mahkota yang baru dilantik? Apakah Anda tahu berapa banyak ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh darurat militer dalam kehidupan para adipati, bangsawan, dan pejabat itu? Semakin lama dia menetapkan darurat militer, semakin tebal tumpukan kecaman tumbuh. Apa menurutmu dia bisa menanggung semua itu? Sue San tidak tertarik dengan politik internal kerajaan Sky Laurel. Dia berbeda dari Lu Wuji. Dia adalah seorang pembunuh, dan prioritas pertamanya adalah mengesampingkan semua risiko. Meskipun berbagai alasan dapat mengintai di balik pencabutan darurat militer secara tiba-tiba, pikiran pertama Sue San adalah, apakah ada jebakan di balik darurat militer ini? Jangan paranoid Sue San. Meskipun Ye Rong adalah putra mahkota, pamanku masih memiliki pengaruh besar di ibu kota. Terus terang, taktik apapun yang Ye Rong pikirkan, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk mengeksekusinya. Pengaruhnya dan fondasi kekuatannya tidak cukup kuat untuk membuat skema besar. Plus, Anda telah membawa elit Anda kali ini. Berapa banyak riak yang dapat ditimbulkan oleh skema kecil di hadapan kekuatan absolut? Sue San, jangan bilang kau benar-benar takut pada Jiang Chen di lubuk hati. Lu Wuji bukanlah orang bodoh karena dia bahkan mencoba mendorong Sue San untuk bertindak melalui sarkasme. Namun, taktik seperti itu dianggap tidak berguna di hadapan seorang pembunuh. Sue San mendengus dingin dan memandang Lu Wuji seperti sedang melihat orang idiot. Aku benar-benar tidak akan takut jika Jiang Chen sama bodohnya denganmu. Sue San mencemooh tanpa ampun. Sayang sekali dia tidak. Menurut intelijen kami, Jiang Chen tidak mudah ditangani. Tangan tersembunyiku harus membunuh Jiang Chen, tapi kamu tidak berada pada level untuk mengetahui cara membunuhnya dan persiapan apa yang akan kita siapkan.
Apa yang harus Anda lakukan adalah bekerja sama dengan kami. Anda tidak punya hak untuk berbicara tentang hal-hal lain. Apakah Anda mengerti saya? Wajah Lu Wuji tenggelam. Sue-san, apakah kamu meremehkanku? Sue-san tertawa samar. Saya harap Anda terbukti layak mendapatkan rasa hormat saya setelah kemitraan kali ini. Lu Wuji sangat marah. Meskipun mereka adalah pasangan, hal yang paling dia benci adalah perasaan diremehkan oleh orang lain. Namun, dia masih tetap seseorang dengan pikiran yang cerdas. Meskipun dia marah, dia tahu lebih baik daripada memengaruhi kemitraannya dengan tangan tersembunyi hanya karena perselisihan verbal. Selain itu, dia juga tahu bahwa dia tidak mampu untuk mendapatkan sisi buruk dari tangan tersembunyi. Bukan karena tangan tersembunyi adalah mesin perang, tapi para pembunuh yang tinggal di dunia bawah seperti belatung yang menempel di kakinya. Akan ada komplikasi pada kematian seseorang jika mereka mengarahkan pandangan mereka pada Anda. Tepat ketika Lu Wuji menginjakkan kaki di luar pintunya, Raja Tikus yang berjaga segera memerintahkan anak-anaknya yang elit dan mengunci rute Lu Wuji dari bawah tanah. Raja Tikus kemudian membawa intelijen ini kembali ke Jiang Chen sesegera mungkin. Ketika dia mendengar bahwa Lu Wuji telah bergerak, Jiang Chen juga sangat gembira. Dia segera memberitahu Ye Rong untuk secara diam-diam mengerahkan pasukan elitnya dan memasang jaring sesuai dengan jalur yang dilaporkan Raja Tikus. Semua ini dilakukan dengan sangat rahasia. Jiang Chen dan Ye Rong sama-sama tahu bahwa pengaruh Yang Zhao di ibu kota seperti jaring rumit yang dipenuhi banyak informan. Jika mereka melakukan ini dengan gegap gempita, mereka pasti akan memperingatkan musuh. Jiang Chen tidak takut pada Yang Zhao, tetapi dia masih memutuskan untuk melakukan hal-hal secara diam-diam sambil menjaga keselamatan Sue Tong. Adapun Lu Wuji dan Sue-san, mereka tidak tahu tentang semua ini. Lu Wuji, singkirkan Sue Tong sesegera mungkin. Membiarkannya hidup berarti faktor risiko tambahan. Sue-san berkata lagi. Namun, rencana Lu Wuji adalah untuk benar-benar menyiksa Sue Tong dan membuatnya menuduh Jiang Chen dan Ye Rong melakukan kesalahan mereka di alam labirin setelah Jiang Chen dihancurkan, menggunakannya untuk menyeret Ye Rong ke bawah. Membunuh Jiang Chen, menggulingkan Ye Rong, dan membangkitkan Ye Hao sehingga dia, Lu Wuji akan menjadi kandidat terbaik untuk menjadi Direktur Umum Dragon Teeth Guard setelah Ye Hao naik tahta. Itu adalah ambisi utama Lu Wuji. Dan itulah mengapa dia masih membiarkan Sue Tong hidup. Bab 225, Sue Tong hilang. Sue Tong kebetulan memainkan peran yang sangat penting dalam rencana Lu Wuji. Ketika dia mendengar Sue-san berkata demikian, Lu Wuji buru-buru berkata, Sue Tong hanyalah karakter kecil, mengapa penting jika dia mati atau tidak? Selain itu, saya masih memiliki beberapa kegunaan untuk menjaga orang ini tetap hidup. Petik 2. Sue-san dan Lu Wuji baru saja bekerja sama. Namun, yang pertama sama sekali tidak tertarik dengan ambisi Lu Wuji. Dia merasa bahwa membiarkan Sue Tong hidup-hidup akan menjadi masalah keamanan untuk operasi mereka. Karena dia adalah ancaman laten, dia harus ditangani. Lu Wuji, sepertinya kamu melakukan kesalahan. Sue Tong ini adalah seseorang yang telah ditangkap oleh tangan tersembunyiku. Itu urusan kita bagaimana kita merawatnya. Atas dasar apa Anda harus menjaga Sue Tong ini tetap hidup? Sue-san tersenyum dingin. Lu Wuji berkata dengan panik, bukankah ini masalah kekayaan? Apakah kamu menangkap atau membunuh seseorang? Saya bersedia membayar jika Anda memberikan Sue Tong kepada saya. Petik 2. Lu Wuji tahu bahwa dia tidak akan membuat kemajuan jika dia mendekati ini secara langsung dengan Sue-san. Semua akan baik-baik saja jika dia menghabiskan sejumlah uang. Pembayaran. Ekspresi Sue-san melunak seperti yang diharapkan. Berapa banyak yang bersedia Anda bayar? Lu Wuji menggertakkan giginya, Sue Tong ini hanyalah Master Ki sejati. Bagaimana kalau saya membayar sebanyak yang diperlukan organisasi Anda untuk membunuh Master Ki sejati? Apakah menurutmu Sue Tong hanya sepadan dengan harga seorang Master Ki sejati? Sue-san tertawa santai. Lalu berapa yang kamu inginkan? Lu Wuji tertekan. Satu harga, tingkat pembayaran untuk membunuh seorang praktisi di alam roh tingkat pertama. Kita punya kesepakatan atau aku akan segera membunuh Sue Tong. Meskipun Lu Wuji tahu bahwa itu adalah penipuan yang jelas, dia tidak punya pilihan lain selain menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, itu akan seperti yang kamu katakan. Sue-san tersenyum puas, kau pria yang cerdas, oke. Namun, karena Anda telah membeli nyawa Sue Tong, Anda harus membawanya.
Akan terlalu berisiko jika dia tinggal di sini. Saya harus menagih Anda untuk risiko yang meningkat. Petik 2. The Hidden Hand memang sebuah organisasi yang berputar di sekitar uang. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan membawa Sue Tong pergi bersamaku. Meskipun Lu Wuji tahu bahwa ada risiko tertentu dalam membawa Sue Tong pergi bersamanya, dia bahkan lebih sadar bahwa Sue San adalah vampir dengan keserakahan yang tak terpuaskan. Siapa yang tahu berapa harganya dengan risiko yang tinggi? Sue San tertawa terbahak-bahak, karena ini masalahnya, kamu bisa membawanya bersamamu sekarang. Namun, jangan datang ke sini jika Anda tidak punya alasan di masa depan. Kami akan memberitahu Anda ketika kerjasama Anda diperlukan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyediakan semua yang kami butuhkan. Lu Wuji cukup terkesima dengan sikap Sue San, tapi sama kesalnya dengan dia hanya bisa mencubit hidungnya dan menahannya. Tidak ada masalah dalam berkoordinasi dengan Anda, tapi saya harap tangan tersembunyi Anda tidak akan begitu takut pada Jiang Chen sehingga Anda tidak dapat keluar dari cangkang kura-kura Anda. Jejak niat membunuh tiba-tiba melintas di wajah Sue San. Jika ada orang lain yang mengatakan kata-kata ini, dia mungkin sudah mati sekarang. Namun, Sue San juga tahu bahwa tangan tersembunyi benar-benar membutuhkan kerjasama Lu Wuji untuk bergerak di kerajaan Sky Laurel. Bawa Sue Tong dan pergi dari sini. Sue San tanpa ekspresi. Sue San mengira Lu Wuji dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit dan akan meledak ketika telinganya berkedut. Dia benar-benar tidak mendengar suara napas Sue Tong. Dia tidak memperhatikan pergerakan di dalam rumah saat dia berbicara dengan Lu Wuji barusan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Sue Tong akan menghilang tanpa jejak. Ruang dalam tidak memiliki jendela dan dibentengi dengan kuat. Ada penjaga di pos tersembunyi yang terletak di luar, dan Sue Tong telah terluka dan dirantai. Bahkan jika dia dalam kesehatan penuh, dia tidak mungkin berjalan menembus tembok. Dinding di dalam rumah dalam kondisi bersih, jadi jelas bahwa dia tidak keluar dari dinding. Lu Wuji memandang Sue San dengan kecurigaan tertulis di seluruh wajahnya. Dia jelas curiga bahwa Sue San melakukan beberapa trik dengan mencoba menipu uang darinya. Sue San mendengus dingin dan sama sekali mengabaikan kecurigaan Lu Wuji saat dia berjalan masuk dan mengamati sekeliling, berjalan ke tumpukan rumput. Rerumputan kering telah dibentangkan di sana untuk Sue Tong tempat berbaring. Lengan baju Sue San mengembang saat dia menyapu rumput kering ke samping, memperlihatkan sebuah lubang besar di bawahnya. Itu adalah lubang yang bisa ditampung seseorang. Bahkan seorang pembunuh terlatih dan berpengalaman seperti Sue San benar-benar terperangah, belum lagi mata Lu Wuji terbelalak tak percaya. Dari mana asal lubang ini? Kapan lubang ini digali? Memikirkan bahwa lubang seperti itu telah muncul tanpa peringatan sebelumnya atau petunjuk apapun di wilayah Sue San. Pada saat itu, Sue San merasa bahwa dia baru saja jatuh ke dalam gua es. Keringat juga muncul di sekujur tubuh Lu Wuji saat rasa bahaya tiba-tiba melonjak ke permukaan. Sue San, kamu membiarkan Sue Tong melarikan diri. Wajah Lu Wuji pucat pasi. Dia terlalu sadar bahwa arti pelarian Sue Tong bagi dia dan pamannya yang Zhou. Wajah Sue San menjadi gelap saat dia mengamati hal-hal di depan lubang, otot-otot wajahnya berkedut tak terkendali. Melarikan diri, Sue Tong terluka dan saya membatasi tubuhnya, bagaimana dia bisa melarikan diri? Seseorang di luar pasti telah menggali lorong untuknya dan membawanya pergi. Apa? Seseorang di luar? Lu Wuji melompat, tempat ini sangat tersembunyi, bagaimana mungkin ada orang yang tahu bahwa Sue Tong ditahan di sini, kecuali kalau Lu Wuji merasakan bulu-bulu berdiri di tubuhnya dan dia tidak berani berbicara lebih jauh. Sebuah firasat menakutkan melayang ke permukaan, disertai dengan senyum sedikit percaya diri Jiang Chen. Mata Sue San yang seperti ular beludak terpaku pada Lu Wuji. Lu Wuji, ini semua salahmu. Lu Wuji juga sangat ketakutan saat melihat tatapan kejam Sue San. Meskipun ini adalah ibu kota, dia menghadapi Sue San sendirian dan tidak memiliki banyak pasukan di sekelilingnya saat ini. Jika Sue San ingin membunuhnya, itu akan semudah meremukkan semut. Sue San, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Lu Wuji berwarna tanah. Kamu hal yang tidak berharga, kamu tidak memiliki kemampuan untuk mencapai apapun tetapi kamu memiliki banyak kemampuan untuk mengacaukan segalanya. Aku seharusnya tahu bahwa seekor anjing yang menderita kekalahan di tangan Jiang Chen beberapa kali sepertimu tidak akan bisa diandalkan. Sue San, jangan salahkan semuanya padaku. Lu Wuji juga panik. Lalu kenapa kamu tidak mengatakan bahwa itu salahmu sendiri?
Tidak mungkin ada orang yang mengikutiku di sini. Aku masih memiliki sedikit kompetensi ini setelah bertahun-tahun menjadi jenderal di Dragon Teeth Guard. Sue San tersenyum dingin, kalau begitu, apakah Anda menyiratkan bahwa tangan tersembunyi saya lebih rendah daripada penjaga Dragon Teeth Anda? Lu Wuji benar-benar ingin mengatakannya, tapi dia takut Sue San menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Dia hanya bisa melunakkan pendiriannya dan berkata dengan sedih, apa gunanya menentukan siapa yang salah sekarang? Tugas yang dihadapi adalah memutuskan bagaimana membersihkan kekacauan ini. Begitu Sue Tong pergi, dia akan mengadukan kita semua. Saya tidak berpikir Anda ingin mati di ibu kota sebelum membunuh bahkan Jiang Chen. Petik 2. Sue San mendengus dingin dan meraba-raba tanah sebentar, lalu membalik rerumputan kering. Rumput kering masih terasa hangat. Selain itu, debu yang dihasilkan dari lubang tersebut juga baru. Sepertinya mereka belum pergi jauh. Lalu kenapa kamu tidak mengejarnya? Lu Wuji menangis dengan cemas. Sue San tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menyimpan dendam sekarang. Jika Lu Wuji, makhluk tak berharga itu, berusaha mengejar mereka, dia tidak akan pernah bisa mengejar mereka. Itu berarti dia harus secara pribadi melakukan pengejaran. Sue San adalah dari alam roh tingkat keempat, dan seorang pembunuh di alam roh bumi. Dia yakin bahwa bahkan jika masalah ini terungkap, ada beberapa orang di kerajaan Sky Laurel yang bisa melakukan apa saja padanya. Menurut kecerdasannya, selain pelindung Raja Roh Ye Chonglou yang memiliki keunggulan luar biasa, hampir tidak ada yang bisa menjadi ancaman baginya di kerajaan Sky Laurel. Adapun Sekte Pohon Berharga, Sue San tidak berpikir bahwa Jiang Chen belaka akan dapat memerintahkan bantuan dari Sekte Pohon Berharga. Belum lagi kecerdasannya lebih lanjut menunjukkan bahwa Jiang Chen baru saja menyinggung seorang tetua senior dari sekte belum lama ini. Sudah cukup baik bahwa sekte tidak menindas Jiang Chen, mengapa mereka melangkah keluar dan membantunya? Karena itu, dia sama sekali tidak khawatir bahwa masalah itu akan terungkap. Sue San baru saja akan melompat ke dalam lubang ketika langkah kakinya terhenti, dan sedikit senyuman muncul di bibirnya. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya pada saat ini bahwa karena Sue Tong telah diselamatkan, ini berarti bahwa dia dan tangan tersembunyi telah terungkap. Sejak mereka terekspos, tidak ada yang bisa menyelamatkan situasi bahkan jika dia mengejar Sue Tong. Apa gunanya membunuh Sue Tong? Dia telah menetapkan batasan pada tubuh Sue Tong, dia tidak berpikir bahwa Jiang Chen akan memiliki kemampuan untuk mengangkatnya. Ketika dia melihat Sue San menghentikan langkahnya, Lu Wuji memulai, apa? Sue San tersenyum santai, karena keadaan telah meningkat ke titik ini, apa gunanya mengejar Sue Tong? Mengingat Jiang Chen telah dapat menemukan tempat ini berarti operasi kami telah terungkap. Jika aku mengejar Sue Tong, paling-paling aku akan membunuhnya tapi apa gunanya itu? Lu Wuji sangat cemas. Meskipun Sue Tong tidak berguna bagi tangan tersembunyi, dia sangat berguna bagi Lu Wuji. Mengesampingkan fakta bahwa dia ingin menggunakan Sue Tong untuk mewujudkan rencananya, dia bahkan tidak akan memiliki tempat istirahat setelah Sue Tong menumpahkan semuanya. Bahkan pamannya Yang Zhou akan selesai. Sue San, kamu benar-benar tidak bisa membiarkan Sue Tong pergi. Lu Wuji panik karena dia sendiri hampir ingin melompat ke dalam lubang dan mengejar. Namun, Lu Wuji sangat menyadari bahwa kekuatannya sangat kecil, dan tidak ada bedanya dengan bergegas menuju kematiannya jika dia menggeliat ke dalam lubang. Sue San melirik Lu Wuji dengan dingin, apa yang aku katakan? Tidak cukup kemampuan untuk mencapai apapun, tetapi banyak untuk mengacaukan segalanya. Aku benar-benar menyesal bekerja sama dengan orang bodoh yang tidak berharga sepertimu. Lu Wuji, kamu sendirian sekarang. Sue San memasukkan dua jari ke mulutnya setelah berbicara dan bersiul pelan, memanggil anak buahnya dari berbagai tempat persembunyian mereka. Tempat ini telah dikompromikan, kita harus segera mundur dan mencari tempat persembunyian lain. Keempat anak buahnya mengangguk, jelas melihat ke Sue San untuk meminta perintah. Ketika Lu Wuji melihat sikap Sue San, dia tahu bahwa dia akan menjadi pion yang dibuang Sue San. Wajahnya sangat berubah, Sue San, apakah ini cara tangan tersembunyimu melakukan bisnis? Anda meninggalkan saya dalam cuaca dingin dengan membolos seperti ini. Petik 2. Membolos. Nada suara Sue San dingin. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamulah yang mengacaukan ini? Mengapa orang lain dapat menemukan tempat ini? Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak diikuti? Lu Wuji memprotes ketidakbersalahannya, itu tidak mungkin.
Saya tidak tahu bagaimana mereka menemukan tempat ini, tetapi saya dapat berjanji bahwa saya sama sekali tidak diikuti. Mengapa Suesan ingin mendengarkan alasan Lu Wuji? Dia berbicara, saya tidak punya waktu untuk mengoceh dengan Anda. Kita pergi. Lu Wuji marah sekaligus cemas. Dia tahu bahwa jika Suesan dan kelompoknya pergi, dia akan benar-benar menjadi pion yang dibuang. Dia lebih sadar dari siapapun tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu Suetong melarikan diri, dia pasti akan menuduh Lu Wuji, dan Lu Wuji telah meninggalkan banyak jejak metode penyiksaan yang unik untuk penjaga gigi naga di tubuh Suetong. Ini akan menempatkan dia dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Lu Wuji tidak menyangka bahwa Suetong akan dapat melarikan diri dari tempat ini sama sekali dan tidak repot-repot menyembunyikan metodenya. Dia tidak pernah berpikir bahwa penyiksaan ini kemungkinan besar akan menjadi bukti yang paling memberatkan terhadap dirinya.